Seri 2 genetalia interna akan membahas tentang serviks, di mana serviks terletak di kavum uteri dan di sini posisinya berada di antara vagina, menghubungkan vagina dengan uterus. Secara anatomi, serviks berbeda dengan uterus meskipun merupakan bagian dari uterus. Maka dalam penjelasan kali ini akan dijelaskan secara terpisah. Posisi anatomi serviks berada di bawah ismus, bagian atas tinggi plika vesiko-uterina, sedangkan bagian belakang tertutup oleh peritoneum. Bagian lateral dihubungkan dengan pelvis melalui ligamentum cardinale atau Mahenrod. Ini adalah serviks. Kemudian bagian anatomi, secara struktur anatomi, serviks dibagi menjadi dua, yaitu bagian ektoservik dan bagian endoservik. Bagian ektoservik ini adalah bagian yang luar, yaitu ini yang menonjol ke dalam vagina, porsio, dan dibatasi oleh epitel squamosa non-keratin terstratifikasi, dan bagian yang terbuka di sini yang dikenal sebagai external os atau ostium uteri externum (OUE). Sedangkan bagian endoservik ini merupakan bagian yang dalam, yang lebih dekat dengan uterus. Ini terdapat internal os atau ostium uteri internum dan ada suatu saluran yang menghubungkan antara OUE dengan OUI. Ini disebut sebagai endocervical canal atau canalis cervicalis. Ini adalah tampilan serviks. Jika berwarna kemerahan seperti ini, maka ini adalah kondisi terjadi peradangan. Nah, ini adalah normal serviks, ya, berwarna normal, tidak kemerahan, tidak ada peradangan, tidak mengeluarkan cairan yang berbau maupun berwarna kental. Ini jika terjadi servisitis atau jika terjadi infeksi pada serviks. Serviks antara nullipara dan multipara ini berbeda. Pada nullipara ini adalah wanita yang belum pernah melahirkan, bentuknya masih utuh seperti ini. Sedangkan pada wanita yang sudah pernah melahirkan atau multipara, maka akan terbentuk bibir atas dan bibir bawah. Bagaimana struktur serviks ini terkait dengan persalinan? Jadi seperti kita ketahui bahwa jaringan serviks didominasi oleh jaringan ikat dan hanya 10% otot polos. Sehingga pada saat persalinan serviks ini bersifat pasif. Karena bersifat pasif, maka pembukaan serviks terjadi karena retraksi otot uterus dan musculus levator ani. Sehingga apabila serviks tidak dapat membuka, maka bisa terjadi kaput succedaneum atau benjolan pada kepala. Nah, dalam hal ini kita perlu mengevaluasi kondisi dari serviks itu sendiri. Apakah ada servisitis atau infeksi pada serviks, ada erosi porsio, bahkan mungkin adanya keganasan di serviks yang kita kenal sebagai kanker serviks atau kanker leher rahim. Ini adalah tampilan kondisi serviks pada saat persalinan, di mana kondisi serviks akan terjadi penipisan dan pendataran. Nah, penipisan, pendataran, dan juga pembukaan, sehingga nantinya serviks yang panjang ini akan memendek sampai tidak ada lagi batasan serviks. Nah, ini adalah kondisi di mana sudah terjadi pembukaan lengkap. Ini adalah awalnya masih normal, serviksnya masih panjang, ini di mana serviks sudah mulai memendek. Sekresi serviks. Sekresi serviks di sini ya, jadi serviks ini memproduksi suatu lendir atau mukus di mana konsistensinya akan berubah setiap bulannya untuk mencegah ataupun meningkatkan kehamilan. Jadi lendir serviks ini sebagai petunjuk apakah seorang wanita itu mengalami ovulasi atau tidak. Yaitu kita bisa dengan mengamati perubahan yang terjadi. Bentuknya tebal dan tidak, kalau pada lendir serviks yang bentuknya tebal, ini tidak bisa ditembus oleh sperma sampai sebelum ovulasi. Tapi pada saat ovulasi, lendir akan berubah menjadi jernih, elastis karena pengaruh dari hormon estrogen yang meningkat. Sehingga pada kondisi di mana lendir serviks sudah semakin jernih, elastis, dan memanjang, maka sperma akan bisa naik ke atas, ya. Dalam hal ini bisa berenang melalui lendir ke dalam uterus, tuba fallopi, sampai nantinya terjadi pembuahan atau fertilisasi. Ini kita bisa mendeteksi ovulasi dari lendir serviks. Ini adalah kondisi yang kering dan agak lengket seperti itu. Ini adalah tidak ovulasi. Kemudian mulai ovulasi kemungkinan mulai akan terjadi, ya. Jadi ini bentuknya seperti ini, masih terpisah.
Nah, ovulasi sudah mulai dekat, ini sudah mulai agak cair seperti itu ya. Jadi sudah mulai basah, terasa basah. Dan pada saat ovulasi ini sangat basah, kemudian bisa istilahnya mulur seperti itu ya, memanjang. Jadi berwarna ini seperti putih telur seperti itu, tapi tidak ada gatal karena ini memang bukan keputihan karena infeksi ya. Jadi bisa kita perhatikan perubahan lendirnya untuk menunjukkan ada tidaknya ovulasi atau dekat tidaknya dengan ovulasi. Ini suplai vaskular dan limfatik, jadi perdarahan atau pasokan darah dari ke serviks dan juga ke uterus ini melalui arteri uterina. Kalau kita lihat ini dari percabangan arteri iliaka internal, ini akan bercabang-cabang lagi. Nah, di serviks ini vaskularisasinya adalah dari arteri yang sama ya, ini melalui arteri uterina. Drainase vena melalui plexus di ligamentum latum dan mengalir ke vena uterus. Ini arteri, kemudian venanya dan limfatik. Drainase limfatik ini melalui kelenjar getah bening atau nodus limfatik yang ada di iliaka, sakrum serta inguinal. Nih, jadi ini akan mendapatkan vaskularisasi darah sama seperti dengan vagina. Secara fisiologi, maka atau fisiologi atau fungsi serviks yang pertama yaitu memfasilitasi sperma ya untuk nantinya menuju ke uterus tuba fallopi. Nih, melalui pelebaran ostium uteri externum dan ostium uteri internum. Yang kedua yaitu mempertahankan sterilitas saluran reproduksi bagian atas. Kenapa? Karena bentuk serviks ini adalah rapat, sehingga di sini akan mencegah terjadinya infeksi bakteri dan pelepasan lapisan endometrium setiap bulan melalui menstruasi. Ini akan meluruhkan infeksi dan sebagainya itu. Kemudian serviks ini dan semua struktur di atasnya, jadi mulai dari serviks, uterus dan seterusnya ini adalah steril. Dilatasi dan menarik diri selama persalinan, karena tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa pada saat proses persalinan akan terjadi effacement, penimpisan dan pendataran. Ini sehingga memungkinkan kelahiran bayi dan plasenta melalui vagina. Ini penjelasan terkait dengan serviks. Akan kita lanjutkan penjelasan berikutnya tentang uterus. Terima kasih.